بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وأكثرهم فاسقون. لن يضركم إلا وإن يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. صدق الله العظيم.
لقد النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سندنا المتصل الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. Para muhtaram, para hadirin, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimahumullah. Berkhusus pada seluruh pengurus Masjidil Kahfi. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir memulai kembali majlis bulanan yang insyaallah menjadikan yang tersalih. Allah adalah salam salam terlebih pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umat yaum qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi bidalaiha. الثالث عن عباس رضي الله عنه قال قلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمة احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد الجاه، فإذا سألت فاسأل الله، تستعن فاستعن بالله. فاعلم أن لو نقضيت من لا ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فإن استمع لا يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجبت الصحف والترجي وقال حديث حسن صحيح. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah aku dibalangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Beliau bersabda kepada aku, anakku, bahwasanya aku mengajarkan engkau beberapa perkataan. Pertama, pelihara oleh makan Allah, niscaya Allah memelihara engkau. Pelihara oleh makan Allah, niscaya engkau dapat akan dia didapatnya. Apabila engkau meminta, maka memohonlah kepada Allah. Apabila engkau minta tolong, maka memohon pertolonganlah dengan Allah.
Engkau meyakini bahwa seluruh umat manusia atau makhluk jika semuanya untuk taat kepada engkau dengan sesuatu, saya tidak memberi manfaat mereka untuk engkau dengan sesuatu yang telah dituliskan yang mudah bagimu. Jika mereka semua berkumpul untuk memberi mudarat kepada engkau dengan sesuatu, saya tidak memudaratkan engkau kecuali sesuatu yang Allah tulis atasmu. Telah diangkat tulisan kalam di Lauh Mahfuz dan telah garing tulisan di Lauh Mahfuz. Maknanya bahwa Rasulullah SAW tidak membatasi memberikan pengajaran, itu hanya dikata majelis, karena selama di dalamnya tidak ada unsur hina maka boleh untuk memberikan pengajaran. Di sini Rasulullah mengajarkan di waktu beliau berkendaraan, Abdullah bin Abbas di belakang, Rasulullah di depan. Beliau memberikan pengajaran kepada Abdullah bin Abbas, sepupu sama Rasulullah. Lebih mudah Abbas dengan Abdullah itu dan sana ya Rasulullah. Abbas itu paman beliau, punya anak sepupu itu sepupu sekali. Yang pertama beliau mengajarkan tampilan untuk orang gereja itu tidak ada tempat yang ditahsis, boleh aja selama untuk bermanfaat dan tidak tempat yang hina. Artinya tidak ada masalah, tetapi di sini maknanya beliau hanya berdua. Tempat-tempat yang di dalamnya itu tidak bisa mungkin untuk menyampaikan satu nasihat, satu ilmu, jangan disampaikan di sana, karena menjadi inting ilmu itu supaya ada baharaga itu. Ilmu itu sangat mulia, yang memerlukan tempat yang mulia, sehingga orang dahulu kadang sambil pagi hari itu minum teh, minum kopi, dan bercerita ilmu makrifat. Nah itu tidak sesuai tempat, karena ia itu sangat mulia ilmu. Dia diceritakan di tempat warung gitu. Nah itu kan orang bagus. Ada Rasulullah SAW ini beliau di waktu berjalan ya, kendaraan kedua. Nah ini didamaikan tahsis di dalam hal ihwal, tidak seperti diketahui oleh orang banyak, ya ditahsis oleh beliau seolah-olah bahwa perlunya kita atau berhajatnya kita kepada ilmu kapan saja. Kalau bisa disampaikan, sampaikan, karena ilmu sangat dalam, ya, memerlukan orang yang memang senang dengan ilmu. Abdullah bin Abbas yang luar biasa cari ilmu. Kata Rasulullah SAW, sehingga beliau disebut ulama daripada para sahabat, dan beliau ahli tafsir Quran yang berkah Rasulullah SAW. Rasulullah doakan beliau ahli tafsir, faqih fiddin, ahli tafsir. Ya, beliau sangat diakui oleh sahabat karena memang orangnya sangat senang sekali dengan ilmu, yang sampai-sampai Rasulullah di waktu berjalan saja beliau memberi pengajaran ilmu. Tetap percontohan kita dalam hidupnya ini. Kenapa ada di dalam perjalanannya itu guru-guru kita itu beda-beda.
berikan pengajaran karena dilihat oleh beliau ini orang memang berjuang untuk ilmu, ya dikasihlah ilmu, ya tidak dikasih dengan orang hanya sekadar lalu lalang aja, lewat aja, lewat pun itu tidak dengan orang yang memang ya berjuang untuk mendapat ilmu. Ya, orang-orang dahulu seluruhnya awal dari orang belajar pada guru itu diuji oleh guru untuk mengetahui apa iya ini punya niat ilmu itu benar atau hanya sekadar dia mencari apa selain karena Allah. Di situ ini Abdullah bin Abbas sudah diketahui oleh Rasulullah orang sangat senang dengan makna ilmu. Yang pertama, dan ini bisa menjadi hadis cerita sahabat dengan menceritakan tentang Rasulullah. Hadis itu ada perkataan hal ehwal Rasulullah yang masuk di dalamnya takrir Rasulullah, perbuatan Rasulullah, qaulun wa fi'lun wa ahwalun sallallahu alaihi wasallam, masuk makna hadis. Cerita tentang riwayat kelahiran Rasulullah, dan itu sama makna hadis. Karena di waktu orang menceritakan itu adalah Rasulullah, beliau di waktu sudah besar artinya menjadi nabi dan rasul, dia tidak mengatakan bahwa cerita itu bohong. Itu sholat takrir dari beliau tentang kelahiran beliau. Pertama, pelihara oleh akan Allah, nescaya Allah memeliharakan engkau. Pada zahir syariat, jaga perintahnya, jauhi larangannya. Maka kita dipelihara oleh Allah di dalam martabat syariat. Di dalam perintahnya, pemeliharaan Allah, Allah menolongi kita. Di dalam larangannya, Allah memberi kekuatan kepada kita. Dengan para tolongan dan kekuatan Allah, seolah Allah memelihara kita. Ini apabila orang menjaga hukum, makna pelihara oleh makan Allah, pelihara hukum yang di dalamnya ada perintah Allah, di dalamnya ada larangan Allah, Allah memelihara orang itu. Di dalam makna martabat syariat, bisa maknanya dengan bersifat takwa. Kita di dalam hidup menjaga hati, menjaga anggota, karena memelihara kita pengakuan seorang hamba Allah. Secara jahil kita tidak mampu, karena sangat beratnya kehidupan. Ada kawan memelihara, Allah menolong kita karena ada unsur niat. Selama ada unsur niat untuk orang itu menjaga makna agama, Allah menjaga orang. Yansurullah yansurkum, intan surullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Nah, ini makna syariat. Kemudian masuk makna pada martabat. Adakah itu menjaga hati, jangan lupa. Itu lebih berat daripada makna takwa. Kita takut kalau diambil roh, lupa. Maka menjaga hati agar supaya selalu ingat pada Allah. Karena tidak ada kata waktu, jam dan detik, langsung habis umur mati. Dan tidak ada kata tempat. Maka di waktu kita berjamaah seperti tetap jaga hati, mesti mati lupa.
kalau di dalam masjid, tapi lupa hanya tempatnya aja yang mubarakah, tapi hati kita ada mubarakah karena lupa, sehingga orang jaga terus walaupun masuk di dalam martabat asma Allah ya, hilang ingatan balik, hilang ingatan kembali karena takut di waktu ruh keluar lalai, lupa tanpa ada zikir di dalam batin kita kepada Allah. Nah, secara zahir mungkin kita tidak akan mampu, tetapi karena kita menjaga, Allah nolongin. Itulah makna ihfazillah yahfazka. Kamu melihara Allah, Allah akan melihara kamu. Seluruh orang mengatakan seperti mustahil sih manusia yang bisa terus-menerus mengingat Allah dengan hatinya secara manusianya, tapi kepada Allah tidak ada mustahil memberi hidayah dan pertolongan. Karena berapa banyak orang seperti itu, pada jahilnya seolah dia lupa, tetapi Allah mengakui dia ingat. Karena pertolongan Allah itu awalnya seluruhnya menjaga. Di waktu salat tahunya kan kita beribadah, tapi hati yang ada dijaga. Tahu salat aja dengan bukan makna lupa rakaat, bukan makna lupa bacaan, bukan itu, tapi hatinya itu lalai. Asbabnya apa? Karena seolah-olah dia di waktu mengerja salat umur panjang. Orang yang bisa menjaga hati kalau mengakui musyah kata akhir, musyah pas berdiri batu dijemput Allah ruh, musyah pas rukuk dijemput Allah ruh, musyah pas i'tidal dijemput Allah ruh, musyah pas sujud dijemput Allah ruh. Ini takut sekali. Jahir beribadah, batin kan itu yang sangat ditakutkan. Jahirnya mengerja perintah Allah, tapi batinnya. Nah ini makna ihfazillah. Maknanya kita sedikit memahamlah. Jangan terlalu hidup hanya untuk hidup. Hidup nih bagaimana, jangan sampai berakhirnya hidup dengan lalai pada Allah. Kita ini mengakui kada patut seolah menjadi hamba Allah karena diliputi kekurangan, kesalahan, kemaksiatan dan seluruhnya. Tetapi Allah tidak menolak kita. Allah lebih sayang kepada kita daripada kita menyayangi diri kita sendiri. Kitanya ini aja tidak merubah sikap, akhirnya terbawa sampai mati. Karena kita ada merubah, coba dirubah diri yang sangat bermasalah, kita mendekat kepada Allah. Coba dirasakan zikir la ilaha illallah, coba dirasakan bacaan-bacaan Al-Quran, coba dirasakan bacaan istighfar, coba dirasakan bacaan tasbih. Yang kitanya terbanyak tidak ihfazillah, di situ kan masalah. Ada memelihara akan Allah, mengakui kita sebagai hambanya, tapi kita seolah-olah Allah lebih penting daripada pejabat. Kita lah diundang pejabat wali kota, masalah hormat wali kota karena dia wali kota orang besar. Tapi Allah mengundang kita. Disuruh salat 5 waktu dalam satu hari, diundang Allah 5 kali, tapi tidak ada seperti wibawa kepada Allah itu ada.
seolah biasanya Allahu Akbar. Nah inilah makna ada ihfazillah yahfazkan. Itu kan kesalahan kita. Dan makna di dalam perjalanan hidup, pelihara Allah, Allah pelihara kamu. Kamu kalau di waktu kaya, pelihara Allah dengan kekayaan yang diberi Allah. Kamu di waktu miskin, Allah melihara kamu. Kamu di waktu sehat, pelihara Allah. Begitu kamu sakit, Allah pelihara kamu. Kamu di waktu sendiri, pelihara Allah. Di waktu kamu bergaul, Allah pelihara kamu. Dan ini di dalam martabat kehidupan. Sehingga menyuruh kalimahnya ini turun kemana saja sama seperti itu. Kenapa orang mempelajari ilmu dengan melibatkan perintah Allah? Ada wujud tauhid, ada wujud tasawuf. Padahal ini di luar otak kita. Kita hanya mampu dengan yang nyata, perintah dan larangan. Kita tidak mampu mendekat dengan makna jahil kepada yang menyuruh, pada kawan, pada jahil. Itu kan masuk di dalam akhirnya tauhid inilah, akhirnya tasawuf inilah. Coba kita lihat sejarah Rasulullah SAW mukim di Mekah. Beliau bertahan di Mekah 13 tahun. Apakah ada sudah perintah salat? Tidak ada. Perintah puasa? Tidak ada. Perintah berzakat? Tidak ada. Perintah salat di ujung-ujung setahun sebelum Rasulullah hijrah. Yang ada istirahat. Maka Rasulullah hanya salatnya mengikut salat Nabi Ibrahim. Seolah tidak pandukan kepada pengikutnya, beliau hanya mempandukan kepada dirinya. Hingga pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Artinya ada Allah langsung saya pandukan. Hanya malam Isra. 13 tahun kurang lebih Rasulullah hanya mengajarkan kalimah la ilaha illallah. Kita lihat umur beliau 40 tahun di akad Allah, kemudian 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. 10 tahun baru ada salat, zakat, haji. Setelah beliau hijrah ke Madinah. Apa maknanya? Ternyata sangat sulit daripada mengerjakan perintah, menjauhi larangan, mengenal yang memerintah, mengenal yang melarang. Karena inti daripada mengerja itu harus, kenapa orang begitu mengerja, dia sangat merasa nyaman dan senang karena kepada yang menyuruh. Yang menyuruh perintah ya, karena akhirnya waktu mengerjanya luar biasa rasanya. Seolah-olah pekerjaan yang diperintah itu melebihi daripada makna apa yang ia rasakan di dalam hidup. Karena yang memerintah diulang besar. Kita dulu di waktu pondok, apabila sama teman aja biasanya, begitu guru yang perintah, kita seperti perintah guru itu kayak lebih pada kekawanan. Artinya karena mengenal kepada guru kita, akhirnya perintahnya itu tidak ada beratnya, seolah-olah penghargaan kepada kita. Nah, karena inilah lalu harus tidak sebentar. Maka Rasulullah SAW kalimah la ilaha illallah, tauhid tasawuf, tauhid tasawuf, tauhid tasawuf, 13 tahun mukim di Mekah. Di ujung-ujung tahun 13 orang lebih setahun Isra, setelah itu hijrah. Hanya 10 tahun di Madinah menerapkan perintah larangan. Selesailah umur beliau 63 tahun. Maka Madinah menjadi kota yang sangat dipenuhi ilmu dan ibadah. Karena dakwah Rasulullah ilmu ibadah.
karena sudah tauhidnya di Mekah. Sahabat yang mengiringi beliau ke Madinah tidak ada takut mati, tidak ada takut ini dan itu habis saya, tidak ada. Mereka begitu dipanggil perang, begitu diperintah seluruh hartamu dikorbankan untuk Allah, habis. Abu Bakar As-Siddiq habis. Oleh Rasul, apa yang kamu sisakan? Allah wa Rasulullah. Artinya ternyata tata cara di dalam sistem mengajar itu bisa menjadi keberhasilan dan bisa juga hanya sekedar tidak sampai ke ujung karena sistemnya. Ada seseorang itu sistemnya dia bikin lapangan dulu tapi tidak punya pesawatnya, membikin pesawat untuk turun ke lapangan lebih mahal daripada membikin lapangannya. Kalau kita membikin lapangannya sih selama di dalamnya itu tanahnya keras, dia di atas gunung aja tahan aja. Tapi begitu membikin pesawatnya tidak bisa, harus ada tadrij susunan. Ini mesinnya, ini baling-balingnya, ini sayapnya, ini untuk ini dan seterusnya. Nah disinilah oleh guru dulu kita bikin pesawat duluan, lapangan mudah. Maknanya mereka itu seperti di atas dahulu, baru turun ke bawah. Di atas ini maknanya ya tauhid dan tasawuf, di bawah lapangan yang penting. Di dalamnya ada martabat syariat dan tarikah. Kalau fikih kita tancap dengan keras, tapi susah pesawatnya karena dia seperti terlalu keras kepada fikih. Maka tauhid dan tasawuf itu mantul. Fikih sekadar berdoa, mengakhirkan umur di dalam tauhid dan tasawuf. Karena kita ditanya di waktu di dalam kubur tauhid dan tasawuf, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, prosesnya Rabbuka, waman nabiyuka, waman dinuka, waman ikhwanuka, waman liyamutta alaih. Itu tasawuf seluruh. Kamu punya Tuhan siapa? Tidak bisa menjawab kita kalau tidak karena la ilaha illallah, ada Allah. Siapa nabimu? Ada Allah. Ini urusannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa agamamu? Ini urusannya. Kan pada jahil di dalam makna syariat, tapi di atas siapa saudaramu? Ini kan tidak bisa pada martabat syariat. Saudara kita yang nasab saudara daging. Nah, ini tasawufnya. Nah inilah makna oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berikan pengajaran kepada yang beliau menyebut, ya gulam, hai anakku, pelihara Allah. Itu awal beliau, Allah memelihara kamu. Pelihara Allah, kamu akan ketemu dengan Allah sebelum terjadi sesuatu. Allah mengatur semuanya. Lalu disyarah oleh Rasulullah makna memelihara Allah. Apabila kamu meminta, memohon, Allah duluan kamu minta. Seluruh hal ihwal kehidupan awalilah bismillah. Sesuatu yang kita ragu dan sangat gemetar takut, awalilah dengan a'udzubillah. Sesuatu yang kita mungkin tidak sanggup melihatnya karena sangat besarnya dan anehnya, katalah subhanallah. Jadi seluruhnya itu ada awal, seolah-olah pengajarannya memohon dahulu kepada Allah.
minum obat bismillah dahulu. Bekerja dari rumah keluar bismillah dahulu. Kita awaz dengan Allah, kita tidak tahu di dalam perjalanan apa sampai pada tujuan atau tidak. Walaupun sekecil-kecilnya punya rahasia, karena lalainya akhirnya bermasalah. Di situ sangat penting. Ija sa'alta fas'alillah, ingat duluan kepada Allah dan pohon, lalu kamu melakukan perjalanan. Hal ihwal yang tercepat memohon kepada Allah apabila ada kata ursun hamba Allah dan kita tawasuli. Kita berjalan misalnya ikut haul sekumpul, tahu haul di mana, tahu dia dah ke Jawa, dia dah di Sumur penuh, Sunan Ampel penuh, tahu di Sumur. Bagaimana sih kitanya ini tabarruk dengan orang yang hadir. Mas'alillahnya meminta kepada Allah dengan berkah orang yang berada di sana. Dengan berkah orang yang hadir haul, itu yang kita meminta kepada Allah. Kita hadir di Masjid Al-Kahfi, minta kepada Allah dengan berkah orang yang hadir di majlis. Apa yang dipohon? Nah ini masuk dalam makna ijazah fas'alillah. Meminta kepada Allah tabarruk dengan hambanya yang di dalamnya, namanya orang masjid, namanya orang ahwal, orang baik semua. Kita jangan lalai ini pengertian dalam hidup ini. Kada paham sulah kita ini yang hebat. Dan berapa banyak orang yang seperti ini ia lebih sukses di dalam makna orang menuntut ilmu, di dalam makna orang berusaha, di dalam makna apa yang diinginkan lebih cepat terkabulnya karena memohon kepada Allah. Tabaruk lagi dengan orang yang memohon kepada Allah. Kita akan di Mekah, tawaf apa semua itu kan semuanya orang memohon kepada Allah. Orang salat semua memohon pada Allah. Orang baca Quran memohon pada Allah. Kitanya memohon juga kepada Allah, tapi mengambil berkah orang yang memohon kepada Allah. Kita ambil lagi berkah itu. Karena itu masuk di dalam makna jasa fas'alin. Bila kamu memohon, mohonlah Allah. Orang yang memohon pada Allah, kita tabaruk. Itu lebih cepat kabulnya daripada kita sendiri menangis mimpa orang lain. Ada artinya karena kita tertutup oleh kata lidah, tidak menyampaikan pada hadrah. Lidah ini apabila di waktu hidup ini ditutup dengan kebohongan, maka doa itu tertahan ya. Hanya sampai di telinga kita tertutup hadrah Allah karena kita berbohong hidup. Ijasta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta tolong, maka hendaklah minta tolong dengan Allah. Nah ini makna di dalam martabat tauhid. Kemudian beliau berikan keyakinan bahwa seluruh umat ini kalau berhimpun semuanya untuk menolong kita tidak bisa kecuali yang sudah tertulis takdir dari Allah. Artinya ini kan bisa makna seluruh makhluk, tetapi apabila makhluknya ini tergerak dengan takdir Allah, menurut kita sebenarnya pada hakikatnya Allah, pada zahirnya makhluk. Yang kita ambil bahwa makhluk yang di dalamnya mereka melakukan seperti makna orang beribadah, seperti makna orang-orang yang dekatlah dengan Allah. Nah itu bisa makna karena mereka seolah-olah seperti hadis di mana seluruh manusia dalam kesusahan yang bersangkutan
karena lamanya di padang mahsyar, sangat susahnya padang mahsyar itu, lapar, haus, tubuh kita tidak berasa lagi karena sangat dekatnya matahari dan manusia seperti jarum yang diikat. Itu sangat, orang berenang di keringatnya sendiri. Ada yang terbalik kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ada yang orang berjalan, ada orang yang bertekau, ada orang yang bakisut, ada orang yang seperti telantang dada dia. Seluruhnya menuju ke hadirat Allah untuk menyelesaikan permasalahan saya ini apa? Ahli surga, apa ahli neraka? Tetapi tidak langsung diputuskan. Tahun. Maka seluruh manusia akhirnya memilih kemana? Para anbiya. Nah, itu kan contoh. Berkelompoklah manusia kepada Adam, berkumpullah manusia kepada Nuh, berkumpullah manusia Ibrahim, berkumpullah manusia Musa, berkumpullah manusia kepada Isa. Semua para anbiya. Ini ada satu pun yang berani. Akhirnya datanglah kepada Rasulullah SAW. Ini makna kita tadi. Tabaruk itu rombongan orang yang saleh di dalamnya hadirat Allah. Kita tabaruk di sini lebih cepat. Kenapa? Maka Rasulullah SAW yang beliau langsung turun, karena beliau tahu. Beliau diberi oleh Allah maqaman mahmuda, analah. Saya yang menyelesaikan masalah ini. Karena sudah diberi. Cuma namanya manusia memproses dulu dia. Memproses kepada dia tergenang di waktu susah, baru kegenangan kita nih durian ada, baru kegenangan ada di atas kita para kekasih Allah, para anbiya wal mursalin. Akhirnya ini di waktu susah, di waktu manusia itu senang tidak, dia tidak menggenang apa-apa. Nah, inilah juga percontohan hidup. Kita di waktu susah lalu ayah nak menajan-najan, aku mensombong, aku sukses, sukses, belajar sekali aja, seumur hidup sekali aja belajar. Artinya proses memang manusia seperti itu. Lalu diajarkan oleh Rasulullah SAW, jangan seperti ini, meminta kepada Allah, tabarruk dengan para kekasih Allah yang di dalamnya hamba-hamba Allah yang pilihan, dan kita tidak mengetahui mereka itu. Kita mentahsis seluruhnya dengan berkah mereka itu. Kita mintalah kepada Allah apa yang perlu kita minta. Nah, ini daripada makna hadis pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana dan penyakit, nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Isi suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Assalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sahabi Rasulullah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwan al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.